Alur episode One Piece 1146 ini benar-benar menarik berdasarkan data manganya. Kekacauan di Pulau Egghead kini telah mencapai titik tanpa kendali. Serangan bertubi-tubi dari armada pemerintah dunia seolah tak mengenal lelah. Sementara di daratan, para pasifista yang dulu menjadi andalan justru berbalik menjadi korban dari kehancuran yang mereka bantu ciptakan. Di tengah ledakan dan teriakan perintah, muncul sosok-sosok besar yang mengguncang keseimbangan perang, Gorosei. Nusjuro dengan dingin menebas pasifista, menyebut pemberian kekuatan besar pada anak kecil sebagai kebodohan. Sementara di langit, Mars terus memburu sumber siaran Vegapunk dan tak kunjung bisa dihentikan. Semua kekuatan besar dunia kini tertarik ke satu titik, Egghead. Namun di balik pertempuran mematikan itu, Vegapunk masih bersuara, menebus batas waktu dan jarak, menyampaikan pesan terakhir yang bisa mengguncang seluruh dunia. Dan saat dunia menahan napas, siaran itu berubah menjadi pengakuan yang mengguncangkan iman umat manusia. Dunia ini akan tenggelam ke laut. Dalam sekejap, kata-kata itu menjalar ke seluruh penjuru dunia. Dari kerajaan bawah laut Ryugu hingga penjara Impel Down yang mulai kebanjiran. Beberapa mentertawakan ramalan itu, yang lain gemetar dan ketakutan. Namun satu hal jelas, kebenaran yang Vegapunk ungkapkan bukanlah omong kosong. Gempa besar mulai terasa, air laut mulai naik, dan di langit Egghead, para Gorosei, Luffy, serta seluruh dunia kini terjebak dalam awal kehancuran besar. Sebuah babak baru yang akan menentukan nasib dunia One Piece selamanya. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk kita bahas pembahasannya. Kekacauan di Pulau Egghead semakin tak terkendali. Kapal-kapal milik pemerintah dunia terus menembaki pulau itu tanpa henti. Meski banyak di antara mereka yang sudah hancur lebur akibat serangan balik dari para pasifista. Sementara marinir yang tampak panik berteriak memerintahkan agar semua unit pasifista Mark III segera dimatikan dan pemboman terhadap pulau ditingkatkan. Mereka tidak boleh membiarkan Yonko Luffy, si topi jerami maupun bajak laut Bonnie lolos dari sana. Namun satu demi satu pasifista mulai tumbang dan penyebab utamanya adalah salah satu Gorosei, Saint Ethan Baron 5, Nusjuro. Ia berkata dengan nada dingin, memberikan kekuatan besar pada anak berusia 12 tahun untuk menghancurkan negara adalah kebodohan yang luar biasa. Sementara itu di sisi lain Vegapunk memperlihatkan kelompok Bonnie yang sedang bersama dua raksasa Hajerudin dan Kasi yang bertugas mengantar mereka menuju kapal bajak laut raksasa. Kedua raksasa itu memperingatkan, "Cepat, kembali ke kapal. Ada seseorang bodoh yang akan mendarat di sini." Di langit, kapal perang marinir terus menembakkan meriam tanpa henti. "Jangan biarkan mereka kabur ke Elbaf. Tenggelamkan semuanya," teriakan salah satu komandan. Namun serangan mereka tertahan oleh kehadiran wakil Laksamana Reig yang menghadang kelompok tersebut. Pertempuran pun tak terhindarkan. Franky maju pertama dan langsung menantang sang wakil Laksamana. Reig berseru, "Aku tidak akan membiarkan kalian lewat." Tetapi Franky dengan tegas menjawab, "Minggir dari jalanku." Ia lalu menggunakan teknik Strong Strike, menghantam wajah Reig keras-keras hingga sang wakil Laksamana memuntahkan darah. Di tempat lain, Bonnie juga berhadapan dengan wakil Laksamana Pomsky. Pomsky memperingatkan, "Bersiaplah, aku tidak akan membiarkan senjata militer kami jatuh ke tanganmu." Namun, sebelum sempat beraksi, Bonnie menyentuh wajahnya dan langsung menendang Pomsky dengan kekuatan luar biasa, membuat para marinir lain terkejut. Salah satu dari mereka, wakil Laksamana Giltian, menyaksikan langsung bagaimana Bonnie dengan tegas berkata, "Ayahku seorang pahlawan. Sekarang rasakan pembalasannya." Sementara itu, siaran Vegapunk masih berlanjut di laboratorium utama Egghead. Stella dan klon Vegapunk lainnya menghitung waktu yang tersisa hanya 4 menit lagi sebelum pesan penting mereka terkirim sepenuhnya. Di sisi lain, Gorosei Mars bersama York sedang menelusuri sumber sinyal siaran. York menunjukkan arah menuju lokasi yang dicurigai sebagai pusat transmisi. Tanpa pikir panjang, Mars langsung menghancurkan ruangan itu dengan serangan laser super cepat. Namun meski bangunan hancur, siaran Vegapunk tetap berjalan. Mars mulai kehilangan kesabaran. Tidak ada yang berubah, siaran itu masih aktif, katanya kesal. York lalu menjelaskan bahwa jika dia adalah Vegapunk,
dia pasti akan menyembunyikan siput penyiaran itu di tempat lain yang lebih aman. Mars menjawab dengan geram, "Kalau begitu kita hancurkan seluruh laboratorium ini." Tapi York menahannya. "Itu sia-sia. Lantai 2 adalah pusat pengembangan senjata. Lantai 1 pembangkit listrik, dan tower C lantai 3 punya fungsi vital. Jika laboratorium dihancurkan, daya ledakan bisa memusnahkan seluruh area termasuk pangkalan utama. Kau harus berpikir seperti Vegapunk untuk menemukannya." Saat mereka berdebat, Mars mendengar suara samar dari arah Punk Record. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Tunggu, ada suara aneh di sana. Mungkinkah siput penyiaran itu disembunyikan di dalam Punk Record?" Tanpa ragu, Mars langsung terbang menuju lokasi itu untuk memeriksa. Di sisi lain, Stacy kini bersama Kaku yang baru saja sadar. Kaku yang masih berada dalam perisai gelembung bertanya lemah, "Makhluk menyeramkan yang kita lihat itu apakah salah satu dari Gorosei?" Stacy mengangguk pelan. "Seperti dugaanku, bentuk transformasi mereka sungguh mengerikan." Kaku lalu menatap Stacy dan bertanya, "Kau ditinggalkan sendirian di sini? Aku bahkan merasa kasihan karena kau juga mengkhianati mereka." Namun Stacy menegaskan, "Aku memilih untuk tinggal. Seseorang harus bertanggung jawab atas misi ini. Kubah pelindung harus diturunkan tepat saat kapal topi jerami melarikan diri." Beralih ke kelompok Nami, mereka sedang berdiskusi tentang cara kabur menggunakan kapal Thousand Sunny menuju kapal para raksasa. Edison menjelaskan bahwa permintaan untuk menurunkan kubah pertahanan hanya bisa dilakukan dari ruang komando utama. "Kabur adalah satu-satunya cara untuk membalas budi mereka," katanya serius. Nami setuju. "Benar, kita harus melakukan yang terbaik agar bisa keluar dari sini." Namun Robin mengingatkan, belum tentu Pegaforce 01 mampu terbang sejauh itu. Edison menenangkan mereka dengan perhitungan mekaniknya. "Menurut teori klasik, kapal akan jatuh dengan aman jika kita mengikuti sudut yang tepat." Usopp memastikan semua persiapan sudah selesai. Zoro dan Jinbe bersiap di posisi. Mereka tahu mereka harus melompat pada waktu yang sangat tepat untuk selamat. Jetty sempat pesimis, merasa itu mustahil. Namun tiba-tiba Edison menjatuhkan dirinya sambil berteriak, "Pastikan kapalmu menyentuh air dengan sempurna. Simulasi kerusakan eksternal 78%. Percayalah padaku, kita tidak akan mati. Ayo serang." Sementara itu di pusat pertempuran utama, Luffy masih berhadapan dengan Gorosei Jupiter. Angin di sekitar mereka tiba-tiba tersedot menuju satu titik di tengah pulau, membentuk pusaran besar. Ternyata itu ulah Gorosei Jupiter yang menggunakan kekuatan mengerikan dari wujud untuk menghisap seluruh udara di sekitarnya. Sebuah serangan yang bisa menghancurkan pulau Egghead sepenuhnya. Seluruh pepohonan di sekitar pulau ikut terangkat, berputar, lalu tersedot masuk ke dalam pusaran besar yang membentuk mulut Jupiter. Beberapa marinir pun tak sempat melarikan diri, ikut terhisap dan lenyap di dalam kekuatan mengerikan itu. Di sisi lain, Luffy bersama Dory dan Brogy berusaha sekuat tenaga menjauh dari area tersebut. Namun gravitasi yang diciptakan Jupiter begitu kuat, membuat mereka sulit bergerak. Luffy yang tampak kesal berteriak, "Kalau kau lapar, kenapa enggak makan gedung ini saja?" Ia kemudian menendang bangunan besar di dekatnya, memisahkan dari tanah, lalu melemparkannya langsung ke mulut Jupiter. Para raksasa yang menyaksikan itu hanya bisa ternganga, kagum pada kekuatan luar biasa Luffy yang bahkan mampu menahan serangan Jupiter. Tapi sayangnya kekuatan Gear 5 itu tak bertahan lama. Begitu Jupiter terhenti, tubuh Luffy langsung melemah, dan seketika ia berubah menjadi sosok kakek tua. Para raksasa kaget bukan main. "Mugiwara, kenapa kau tiba-tiba jadi tua?" tanya mereka. Dengan napas tersenggal, Luffy menjawab, "Semua energiku dari makanan sudah habis." Melihat kondisi itu, para raksasa cepat-cepat memberinya makanan bernama Hakal, makanan fermentasi khas Elbap yang baunya luar biasa menyengat. Luffy sempat mengernyit karena aromanya, tapi tetap memakannya. Ajaibnya, setelah beberapa gigitan, tubuhnya mulai pulih, meski belum kembali ke bentuk Gear 5. Saat Luffy mulai berdiri lagi, muncul bayangan besar di belakang mereka. Kali ini giliran Gorosei lainnya, Mercury, yang mendekat. Seekor babi hutan raksasa muncul dari kabut. Tubuhnya berkilau dan matanya merah menyala. Luffy segera bersiap menggunakan jurus Gomu-Gomu no. Namun belum sempat menyelesaikannya, serangan justru berbalik arah.
tangannya terbakar hebat membuatnya menjerit kesakitan. Di sisi lain, suasana juga memanas di laboratorium. Kelompok Nami kini sedang dikejar oleh Saint Saturn yang melangkah di atas awan dengan kaki laba-labanya yang mengerikan. Ia menjulur dari langit seperti mimpi buruk, siap menerkam siapa saja yang menghalanginya. Di pantai timur Pulau Egghead, kelompok Bonnie juga menghadapi situasi genting. Mereka baru saja tiba di kapal para raksasa, tapi di depan mereka muncul sosok yang sangat menakutkan, Nusjuro, salah satu Gorosei yang kini berdiri dengan aura kelam menutupi langit. Sementara itu, di laboratorium utama Fang Record, Mars telah berhasil mencapai puncak, tempat di mana sinyal siaran Vegapunk berasal. Di layar monitor besar tertulis waktu tersisa, hanya 1 menit lagi sebelum pesan Vegapunk disiarkan ke seluruh dunia. Mars menatap dingin layar itu dan berkata, "Sayang sekali Vegapunk, kau kehabisan waktu." Namun sebelum ia sempat menghancurkan perangkat itu, terdengar suara aneh dari atas. Ia menenggadah, matanya menyempit, dan wajahnya berubah serius. Sesuatu mendekat, entah apa tapi jelas bukan hal biasa. Siaran Vegapunk masih terus berlanjut. Dalam waktu 1 menit terakhir, dunia menahan napas menunggu pesan yang akan mengguncang segalanya. Di ruang pusat Fang Record, otak raksasa Vegapunk, Fangcore, mulai bersinar. Vegapunk sendiri dalam bentuk hologram berbicara dengan versi dirinya yang lain. "Kopiku sudah mulai dingin dan waktu kita tak banyak, Atlas. Apakah siput kita siap?" tanya Vegapunk. Shaka menjawab, "Sudah sejak 30 detik lalu." Pythagoras menimpali dengan nada malu. "Ini sudah disiarkan ke seluruh dunia. Jujur saja agak memalukan." Di saat bersamaan, Mars yang berada di ruangan itu menatap sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tabung besar berisi kepala raksasa Vegapunk lengkap dengan rambutnya yang mengambang di dalam cairan. Tabung itu terhubung dengan banyak kabel, menyatu dengan inti laboratorium. Mars berkata pelan, "Jadi, ini kau yang sebenarnya Vegapunk?" Mars mendekat sambil menatap kepala itu tajam. "Kau masih hidup bahkan setelah kematianmu? Apa sebenarnya kematian itu? Di mana kesadaranmu berada?" gumamnya. Namun suara Vegapunk terdengar melalui siaran. Tenang, tapi penuh makna. Video ini akan menghubungkan dunia. Entah kalian siap menerima kebenarannya atau tidak. Sementara itu, dunia pun menyimak dalam diam. Dari desa Shirup terlihat Kaya, Mary, Ninjin, Piman, dan Tamanegi sedang berkumpul di rumah Kaya. Mary menunjuk ke siput Denden Mushi besar yang menyiarkan wajah Vegapunk dan berkata, "Siput ini lebih besar dari yang kubayangkan." Anak-anak lain kagum. Sementara Kaya menjelaskan bahwa Vegapunk adalah ilmuwan jenius, juga tokoh besar di dunia kedokteran. Di tempat lain di Twin Caps, Crocus dan Labun juga mendengarkan siaran itu dengan penuh perhatian. Sementara di Baltimore, kampung halaman Vegapunk, warga berkerumun di depan layar lebar. Seorang anak bertanya polos, apakah orang itu lahir dari sini? Seorang pria dewasa tersenyum bangga. Tentu saja, dia kebanggaan Baltimore. Anak itu bertanya lagi, apakah itu karena dia punya mimpi buruk? Orang-orang tertawa dan menjawab, tidak, karena dia sekarang berubah jadi kapal. Semua tertawa, membicarakan Frankie dengan penuh kehangatan. Di kerajaan Torino, para penduduk berdebat tentang sosok Vegapunk. "Dia ayah ilmu pengetahuan modern," ujar salah satu warga. Tapi kejeniusan itu juga melahirkan senjata yang menghancurkan banyak kehidupan. Tambah yang lain, bahkan di pulau para kriminal, siaran itu tak luput dari perhatian. Di pulau penuh pesta dan kekacauan, para bandit mendengarkan layar lebar yang menampilkan wajah Vegapunk. "Lihat, si tua itu lagi ngoceh sesuatu," teriak salah satu penjahat sambil tertawa. Tak sadar bahwa apa yang akan dikatakan Vegapunk dalam hitungan detik bisa mengubah seluruh dunia One Piece selamanya. Beberapa pulau di seluruh dunia mulai bersiap untuk mendengarkan siaran besar dari Dr. Vegapunk, termasuk Pulau Dressrosa. Semua mata tertuju ke arah siaran itu, sementara dunia menahan napas menunggu apa yang akan diungkapkan ilmuwan jenius tersebut. Suaranya terdengar di seluruh dunia. "Apakah kalian bisa mendengarku?" kata Vegapunk, menandai dimulainya pesan yang akan mengguncang dunia. Di tempat lain, Mars yang berada di Fang Record tampak murka. Ia menginjak Denden Mushi dengan amarah yang meluap. Namun sadar bahwa itu hanya tiruan yang digunakan Vegapunk untuk mengelabui mereka.
Ini cuma denden musik transporter biasa, geramnya. Ia berubah menjadi wujud yokai burung dan terbang marah ke bawah. Menuduh Vegapunk telah mempermainkan mereka. Dalam waktu 10 menit yang menegangkan, semua persiapan siaran diselesaikan dan Vegapunk akhirnya mulai berbicara pada dunia. Di sisi lain, para Gorosei tampak panik. Mereka memerintahkan Mars menghentikan siaran itu. Tapi Mars tahu sudah terlambat. Dia sudah mengambil tindakan pencegahan agar siaran ini tak bisa dihentikan. Ujarnya dengan nada frustasi. Gorosei mulai sadar. Vegapunk mungkin ingin membalaskan dendam Ohara karena mewarisi penelitian dari sana. Jangan bilang dia ingin mengulangi tragedi Clover, gumam salah satu dari mereka. Sementara itu, Sanji muncul membawa Vegapunk di pundaknya, bergegas ke arah kelompok Bonnie. Ia mendengar suara Bonnie yang membutuhkan bantuan dan tak mau menyerahkannya pada marinir. Saat Nusjuro hendak menyerang Bonnie, Sanji datang tepat waktu, menghadang dengan gaya khasnya. "Minggir Franky, yang akan dia sukai cuma aku," ujarnya dengan percaya diri. Serangan tendangan Sanji berhasil melukai wajah Nusjuro. Namun Gorosei itu segera berubah ke mode Bakutsu dan menggigit Sanji dengan brutal. Vegapunk terpental akibat benturan, tapi berhasil diselamatkan Atlas. Meski pertarungan sengit terjadi, siaran Vegapunk tetap berjalan. Dengan tenang ia berkata, "Aku telah melakukan 2 dosa besar." Oimu dan Kashi langsung bergabung melawan Nusjuro. Sementara Bonnie menggunakan teknik distorsi masa depan dan berubah menjadi raksasa yang siap menginjak lawan. Di tengah kekacauan itu, suara Vegapunk terus menggema, menjelaskan bahwa siaran ini sudah diprogram untuk aktif ketika ia tertangkap atau jantungnya berhenti berdetak. Berbagai reaksi muncul dari seluruh dunia. Di kerajaan Germa, Kaisar tampak berlinang air mata. "Apakah artinya Vegapunk sudah mati?" tanya salah satu penonton. Di tempat lain, Duveld bingung mengingat kabar pagi yang menyebut Vegapunk telah ditangkap oleh bajak laut. Bahkan Morgan, bos media dunia, marah besar. "Siaran ini akan menghancurkan bisnis surat kabar," teriaknya frustasi. Tapi Vegapunk tak berhenti. Ia melanjutkan dengan suara tegas, "Aku ingin semua orang mendengarkan. Jangan menilai siapa yang benar atau salah. Aku hanya ingin kalian tahu kebenarannya." Sementara itu, kelompok Nami menghadapi bahaya baru. Saturn muncul menembus awan, membuat seluruh kru dalam ancaman besar. "Minggir, aku tak punya waktu untuk meladeni kalian," serunya. Robin terkejut mengenali suara itu. Suara yang dulu ia dengar di Ohara. Saturn menatapnya dingin. "Ini kok Robin? Wanita yang gagal dimusnahkan Akainu." Mendengar itu, Nami berteriak panik, "Lindungi Robin!" Zoro menebas kaki Saturn. Usopp menembak peluru panahannya, dan Nami menarik Robin sambil memanggil Zeus untuk menahan serangan mematikan tersebut. Sementara mereka bertarung mati-matian, Chopper melindungi semua rekannya. Di sisi lain, Mars kembali berbicara dengan Gorosei. "Bagaimana jika aku menghancurkan pembangkit listrik?" tanyanya dengan nada gelisah. Saturn langsung memperingatkan, "Jangan lakukan itu. Jika itu hancur, seluruh armada di sekitar pulau akan musnah. Merkur menimpali dan kita tidak akan bisa menciptakan Master Flame lagi." Akhirnya Vegapunk melanjutkan pidatonya dengan kalimat yang membuat dunia terpaku. "Apa yang akan kukatakan mungkin terdengar gila, tapi ini kebenaran. Dunia ini akan tenggelam ke laut." Suasana mendadak hening di seluruh penjuru dunia. Di markas besar angkatan laut di dunia baru, pasukan terkejut mendengar pesan itu. Suara bisikan dan kecemasan menyebar karena kata-kata terakhir Vegapunk menandakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan segera datang. Marinir yang sedang mendengarkan siaran itu tampak bingung dan ketakutan. Salah satu dari mereka berkata, "Dunia akan tenggelam ke dalam laut? Apa maksudnya ini?" Di sisi lain, armada Akainu tampak terdiam. Wajahnya tegang, penuh amarah, seolah menahan emosi mendengar ucapan Vegapunk yang membuat seluruh dunia gempar. Siaran itu terus menyebar ke seluruh penjuru lautan dan kini kamera beralih ke Pulau Jaya, tepatnya di kota M-Town. Di sana orang-orang malah menanggapinya dengan tawa dan ejekan. Mereka menganggap perkataan Vegapunk hanyalah omong kosong belaka, sesuatu yang tidak masuk akal. Para preman dan warga jalanan mencemooh, mengatakan kalau Vegapunk hanya berusaha menakut-nakuti dunia dengan ramalannya yang gila. Dunia tenggelam?
Apa kau pikir kami bodoh? Teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Namun suasana berbeda terasa di Water Seven. Di kota yang pernah menjadi simbol kemajuan teknologi itu, warga menatap layar besar dengan wajah serius. Mereka tahu betul bagaimana ganasnya air laut bisa menelan daratan, karena kota mereka telah lama hidup berdampingan dengan ancaman itu. Pauli dan rekan-rekannya ikut menatap langit yang mendung, merenungkan kata-kata Vegapunk. Kalau air laut benar-benar naik seperti yang dia katakan, ucap salah satu dari mereka, maka seluruh dunia akan bernasib sama seperti kita. Kekhawatiran itu nyata, bukan sekedar isu. Di bawah laut, suasana berbeda lagi. Penjara Impel Down tampak dalam kepanikan. Doflamingo tertawa keras mendengar pesan itu, menyebut bahwa dunia memang pantas diguncangkan oleh kebenaran seperti itu. Magellan yang bertanggung jawab atas keselamatan para tahanan mencoba menenangkan situasi, menjelaskan bahwa permukaan laut memang telah naik sekitar 1 meter beberapa hari terakhir. Doflamingo menimpali dengan nada sinis, "Kalau naik 5 meter lagi, dunia akan tenggelam. Menarik bukan? Mungkin semua orang akan dipaksa hidup di tempat yang lebih tinggi." Tawa kejamnya menggema di ruangan tahanan. Sementara air laut perlahan mulai merembes ke dinding-dinding bawah. Di kerajaan Ryugu, Shirahoshi mendengarkan dengan cemas. "Ayah, benarkah dunia akan tenggelam?" tanyanya polos. Neptune tampak ragu mencoba menenangkan putrinya meski hatinya sendiri tidak tenang. Sementara itu di Pulau Egghead, para marinir juga menatap layar siaran dengan wajah penuh kebingungan. Admiral Kizaru terlihat tidak percaya, sementara Saturn menatap tajam, geram dengan semua kata-kata Vegapunk. "Kau sedang apa, dokter?" ucapnya dengan nada tajam. "Apakah kau berniat membuat dunia kacau dengan kebohonganmu?" Di tempat lain, para Gorosei tampak semakin panik. Mereka belum berhasil melacak sumber siaran misterius itu. Salah satu dari mereka berteriak, "Hancurkan semua transmisi, putuskan semua sinyal yang masih tersambung, hancurkan semua bentuk kehidupan yang menyiarkan ini." Ketegangan meningkat. York, salah satu satelit Vegapunk yang kini memihak pemerintah dunia, ikut membantu melacak sumber sinyal sambil berlari di lorong laboratorium. "Berapa lama lagi kau akan bicara, Stella?" teriaknya kesal. Namun Vegapunk terus melanjutkan pidatonya tanpa henti. Suaranya terdengar mantap, tenang namun penuh peringatan. "Aku akan berbicara sedikit tentang masa depan," katanya. Beberapa hari setelah rekaman ini, jika perhitunganku benar, dunia akan diguncang gempa besar yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ucapan itu membuat seluruh dunia terdiam. Banyak orang mulai menatap langit, khawatir bencana itu benar-benar akan datang. Di tempat lain, anggota Big Mom Pirate seperti Smoothie dan Mondear juga mendengar pesan itu sambil menyaksikan kota-kota yang sudah terendam banjir besar akibat gempa awal yang mengguncang sebagian wilayah. Banyak warga yang mengungsi menggunakan perahu seadanya, meninggalkan rumah mereka yang tenggelam. Vegapunk kembali berbicara, ketinggian air laut akan naik 1 meter lagi. Banyak pulau akan hilang dari peta, pantai-pantai akan lenyap, dan sebagian besar daratan tidak akan bisa dihuni lagi. Jika prediksiku salah, kalian boleh mengabaikanku. Tapi jika benar, dunia akan berubah untuk selamanya. Kata-kata itu terdengar sampai ke telinga Aokiji di Pulau Hachinosu. Beberapa bajak laut di sana mulai merasa cemas. Meskipun mereka hidup di dunia tanpa hukum, ucapan Vegapunk terasa sangat masuk akal dan mengerikan. Lalu suara Vegapunk kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Namun gempa itu bukanlah bencana alam biasa, ini adalah akibat dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu di tempat lain, kelompok Nami masih berhadapan dengan Saturn yang mengincar Robin. Pertarungan sengit pecah, Saturn yang marah menyerang tanpa ampun. Namun Nami berhasil menangkis dengan serangan petirnya, menghantam wajah Saturn hingga salah satu sisinya hancur. Tubuh mereka terhempas keras, tapi Robin menggunakan kekuatan jaring tangannya untuk menyelamatkan semua orang dari jatuh ke reruntuhan. Di sela pertempuran, Saturn berkomunikasi dengan Gorosei lain melalui telepati. "Mars, sudahkah kau menemukan sumber energinya?" tanya Saturn dengan nada mendesak. Mars menjawab singkat, "Belum." Saturn pun menghancurkan setiap ruangan yang ia lewati demi menemukan pemancar asli yang menyiarkan pesan Vegapunk. Sementara itu, suara ilmuwan itu kembali bergema.
Kali ini membahas sesuatu yang lebih tajam. Dosa pertamaku, ujarnya pelan, adalah ambisiku untuk menciptakan energi abadi. Aku ingin dunia ini maju menuju masa depan, tapi aku terlalu dekat dengan matahari. Ucapnya terasa seperti pengakuan seorang ilmuwan yang menyesali keinginannya sendiri. Di saat yang sama, Saturn mulai mendekati ruangan tempat senjata raksasa Mother Flame disimpan. Sebuah sumber energi misterius berkode S108 yang menjadi kunci dari semua kekacauan ini. Dari markas pemerintah dunia, para Gorosei memerintahkan dengan suara lantang, hancurkan semua bentuk kehidupan yang merespons siaran itu. Tidak ada yang boleh tersisa. Dunia pun tenggelam dalam kepanikan. Sementara itu di berbagai tempat tampak sekilas bagaimana robot kuno raksasa yang selama ini tertidur kini mulai bergerak. Marinir menembakinya berkali-kali, namun tak ada satupun peluru yang mampu menghentikannya. Benda ini tidak bisa dihancurkan, teriak salah satu marinir. Robot itu terus berjalan menuju suatu tempat, seolah terpanggil oleh sesuatu yang jauh di dalam bumi. Dan di sisi lain, Luffy bersama Dory dan Brogy masih bertarung sengit melawan Jupiter. Pertarungan yang tampaknya akan menentukan arah dunia yang mulai runtuh ini. Benar-benar alur cerita yang menarik, coy. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini, and we'll be coming again.